Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Ramadan dari kelas 11 IC2, nomor presensi 28. Di sini saya akan menjelaskan ataupun mempresentasikan tentang mengoperasikan perintah SQL yang terdapat dalam W3 School Offline. Oke, kita mulai dari intro atau introduction pengenalan SQL. SQL adalah bahasa standar untuk mengakses dan memanipulasi database. Apa itu SQL? SQL adalah singkatan dari Structured Query Language. SQL memungkinkan Anda mengakses dan memanipulasi database. SQL menjadi standar American National Standard Institute pada tahun 1986 dan dari Organisasi Internasional untuk Standarisasi pada tahun 1987. Apa yang dapat dilakukan SQL? SQL dapat mengeksekusi query terhadap database. SQL dapat mengambil kata dari database. SQL dapat memasukkan record ke dalam database. SQL dapat memperbarui catatan dalam database. SQL dapat menghapus record dari database. SQL dapat membuat database baru. SQL dapat membuat tabel baru dalam database. SQL dapat membuat prosedur tersimpan dalam database. SQL dapat membuat tampilan dalam database. SQL bisa mengatur izin pada tabel, prosedur, dan tampilan. Meskipun SQL adalah standar ANSI atau ISO, ada beberapa versi bahasa dari SQL yang berbeda. Namun, agar sesuai dengan standar ANSI, mereka semua mendukung setidaknya perintah utama seperti select, update, delete, insert, where dengan cara yang serupa. Note atau catatan: sebagian besar program database SQL juga memiliki ekstensi kepemilikannya sendiri selain standar SQL. Menggunakan SQL di situs web Anda. Untuk membangun situs web yang menampilkan dari database, Anda memerlukan satu program database RDBMS, yaitu MS Access, kemudian SQL Server, dan MySQL. Kedua, untuk menggunakan bahasa script sisi server seperti PHP atau ASP. Untuk menggunakan SQL untuk mendapatkan data yang Anda inginkan, untuk menggunakan HTML atau CSS untuk menata halaman. RDBMS adalah singkatan dari Relational Database Management System. RDBMS adalah dasar untuk SQL dan untuk semua sistem database dari database modern seperti MS SQL Server, IBM DB2, Oracle, MySQL, dan Microsoft Access. Data dalam RDBMS disimpan dalam objek database yang disebut tabel. Tabel adalah kumpulan entry data terkait dan terdiri dari kolom dan baris. Setiap tabel dipecah menjadi entitas yang lebih kecil yang disebut bidang. Bidang di dalam tabel pelanggan terdiri dari ID pelanggan, kemudian nama pelanggan, nama kontak atau kontak name, address atau alamat, kemudian kota, kode pos, dan negara. Bidang adalah kolom dalam tabel yang dirancang untuk mempertahankan informasi spesifik tentang setiap catatan dalam tabel. Rekaman juga disebut baris, adalah setiap entry individu yang ada dalam tabel. Misalnya ada 91 record di tabel pelanggan di atas atau di samping ini. Record adalah entitas horizontal dalam tabel. Kolom adalah entitas vertikal dalam tabel yang berisi semua informasi yang terkait dengan bidang tertentu dalam tabel. Seperti ini. Oke, di sini
Selanjutnya adalah SQL syntax. Database tabel database. Database paling sering berisi satu atau lebih tabel. Setiap tabel diidentifikasikan dengan nama NIS pelanggan atau pesanan. Tabel berisi record atau baris dengan data. Dalam tutorial ini kita akan menggunakan database contoh Node.js yang terkenal termasuk dalam MS Access dan MS SQL Server. Di bawah ini adalah pilihan dari tabel pelanggan. Dan ini tabelnya. Pernyataan SQL, sebagian besar tindakan yang perlu Anda lakukan pada database dilakukan dengan pernyataan SQL. Pernyataan SQL berikut memilih semua catatan dari tabel pelanggan. Dalam tutorial ini kami akan mengajarkan Anda semua tentang pernyataan SQL yang berbeda. Ingatlah bahwa kata kunci SQL tidak apakah huruf besar maupun huruf kecil. Select sama dengan select huruf kecil semua sama dengan select dengan huruf besar semua. Dalam tutorial ini kita akan menulis semua kata kunci SQL dalam huruf besar. Titik koma setelah pernyataan SQL. Beberapa sistem database memerlukan titik koma di akhir setiap pernyataan SQL. Titik koma adalah cara standar untuk memisahkan setiap pernyataan SQL dalam sistem database yang memungkinkan lebih dari satu pernyataan SQL untuk dieksekusi dalam panggilan yang sama ke server. Dalam tutorial ini, kita akan menggunakan titik koma di akhir setiap pernyataan SQL. Beberapa perintah SQL paling penting: select mengekstrak data dari database, update memperbarui data dalam database, delete menghapus data dari database, insert memasukkan data baru ke dalam database, create database membuat database baru, alter database memodifikasi database, create table membuat tabel baru, alter table mengubah tabel, drop table menghapus tabel, create index membuat index, drop index menghapus index. Oke, kita akan mencobanya. Misalnya kita akan memilih tabel kota karena kita ingin mengetahui kota apa saja yang ada, dan ya ini hasilnya. Atau kita milih negara, mencoba kode postal code, dan kita akan juga milih negara atau country, dan ini postal code yang terdaftar dan negara juga postal code. Oke. Selanjutnya adalah SQL select statement. Pernyataan SQL select. Pernyataan select digunakan untuk memilih data dari database. Data yang dikembalikan disimpan tabel hasil yang disebut kumpulan hasil. Ini contohnya select kolom 1 dan kolom 2 dari tabel nama. Itu berarti memilih tabel kolom 1 dan kolom 2 dari tabel nama, misalkan customer name itu. Oke, kita akan mencoba. Nah, seperti ini yang dicontohkan tadi. Jadi kita memilih ke nama customer name dan kotanya. Jadi yang ditampilkan adalah nama customer dan beserta kota asalnya. Selanjutnya adalah SQL select distinct statement. Pernyataan SQL select distinct. Pernyataan select distinct digunakan untuk mengembalikan
hanya nilai yang berbeda. Di dalam tabel, kolom seringkali berisi banyak nilai duplikat, dan terkadang Anda hanya ingin membuat draft nilai yang berbeda. Pernyataan select distinct digunakan untuk mengembalikan hanya nilai yang berbeda. Pilih seperti ini contohnya. Ya, sebentar kita akan coba di sini. Nah, ini kan select yang select biasa, bukan select distinct, dan ini negara-negara ditampilkan, dan ada negara yang sama dan duplikat-duplikat negara seperti ini. Dan jika kita mengganti menjadi ini, nah negara-negara yang duplikat tadi akan terdapat hanya satu. Jika ingin menjumlahkan berapa negara yang terdapat atau terdaftar, bisa menggunakan select distinct dalam penggunaannya. Dan ini komen jika select count distinct country from customer, jika ingin menggunakan berapa jumlah, jika ingin mengetahui berapa jumlah negara yang terdaftar, bisa menggunakan ini count atau menghitung. Dan kemudian atau ini mungkin yang terakhir, SQL where clause. Klausa SQL where. Klausa where digunakan untuk memfilter rekaman. Klausa where digunakan untuk mengekstrak hanya rekaman yang memenuhi kondisi tertentu. Ini digunakan untuk mencari data yang Anda inginkan. Jika data tersebut susah dicari atau berada di bawah, ataupun memfilter data yang ingin Anda cari. Seperti ini contohnya. Ini akan saya ganti menjadi customer dan country. Nah, di sini akan keluar siapa saja yang memiliki kewarganegaraan Meksiko dan namanya. Jika tidak ingin diganti juga tidak apa, seperti ini. Jadi yang keluar dalam data di sini adalah orang-orang dengan country atau yang difilter dengan country Meksiko saja. Dan kemudian selanjutnya ini juga jika kita ingin mencari customer ID nomor misalnya 18, nah juga bisa apa, atau dan di sini ada equal sama dengan, less than kurang dari, greater than lebih dari, ini kemudian dan lain-lainnya. Dan ini akan dimasukkan ke dalam sini. Semisalkan customer ID di bawah dari 9. Jadi 1 sampai 8 akan keluar. Lebih dari 9 sama dengan 1 sampai 9 dan seterusnya. Nah, ini yang lebih dari 9, 10 sampai seterusnya. Ya, seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan untuk saat ini, dan terima kasih jika Anda telah mengikuti penjelasan saya, dan maaf jika ada beberapa kata mungkin yang kurang jelas karena saya belum sepenuhnya menguasai ini. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.